Kenapa saya kemudian mulai mengkaji eskatologi akhir zaman? Karena ternyata ayat tentang kiamat itu banyak sekali, tapi manusia kok lupa. Coba, nama kiamat di Quran ada surah Al-Qiyamah, ada Al-Waqi'ah, ada Zalzalah, kiamat semua. Al-Infitor, kiamat semua. Artinya hari kiamat itu. Cuma disebutkan per kejadian infitor, bergugurannya bintang-bintang. Ada juga namanya buruz, munculnya yang dari burizat, yang dari gunung kubur-kubur keluar semua. Ada zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemarin baru gempa di Depok, ya, pusatnya tempat saya tinggal. Apalagi bencana alam, udah kumpul semua sekarang. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajar, ini sunnah Nabi, kan dia pakai hadis Imam Ahmad, lebih sahih Bukhari apa Ahmad? Bukhari, walaupun Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad. Apa kata Nabi SAW? Wa kullu nabiyyin ba'da Nuh, setiap nabi setelah Nabi Nuh anzara bih, mengingatkan umatnya mengenai Dajjal. Semua nabi, nggak ada nabi yang nggak mengingatkannya. Ini yang aneh, ustadz atau dosen di kampus ini paling kacau nih kalau nggak percaya ini. Ya, ustadz nggak percaya. Dulu saya nggak percaya juga sampai terjadi pandemi ini. Jadi pandemi ini betul menampar kita. Oh, ini zamannya. Belum ada dalam sejarah alam semesta virus efeknya, beritanya separah ini. Beritanya. Tapi kan Delta kemarin kita nyaksiin. Ini alumni LC, ini lulusan COVID. Nanti aku tambahin namanya Mukhlisin LC. Berapa hari di lorong rumah sakit, nggak sempat berapa kamar? 7 hari. 7 hari. Orang mati sampingnya betul-betul mati. Zohir dia kelihatan sama dia. Makanya beliau ini setiap napas, setiap hari sekarang bersyukur benar. Alhamdulillah masih hidup, Ya. Alhamdulillah, ya kita juga sama. Setiap nabi, hatta nabi setelah Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, maka hadis mengenai Dajjal itu hadisnya mutawatir. Ingkar terhadap mutawatir kufur, bukan fasik lagi, kufur. Ada kawan ngomong gini, sok pinter, sok cerdas. Itu kan masa lalu saya. Dajjal itu sistem pemerintah Dajjal. Tuh, berita Dajjal tuh, berita bohong. Nah, adakah sistem tanpa ada orang yang membuatnya? Gak usah jauh-jauh handphone. Ini ada sistem nggak di dalamnya? Ini terjadi sendiri atau ada yang buat? Ada yang buat. Handphone. Nanti pakai handphone apa, Cina? Katanya anti Cina. Nanti anti Cina kan? Itu anti Cina pakai handphone Cina. Kawan kita ada yang pakai Apple nggak? Ini apa nih? Ya Cina lagi, tapi Cina Jawa-nya Oppo. Ini udah zamannya sudah. Umur umat sudah sangat tua, ini udah hampir 1500, 1443 tambah 13 tahun Nabi ini, ya udah berapa tuh? Kalau di hadis Tirmizi ada versi 10 tahun di Mekah, berarti 1443 tambah 10 berapa tuh? Ya segitulah kira-kira 1453, nggak nyampe 50 tahun kalau ngikutin teori 1500, tapi kan riwayatnya tidak sahih ya. Perubahan Saudi. Coba ikutin. Kalau dengan perubahan Saudi yang terjadi sekarang ini, bahwa kan dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa apa yang akan terjadi di akhir zaman adalah terjadi banyaknya fasad yang terjadi di jalan-jalan di sekitar haram. Ya. Kalau di hadis Imam Tirmizi itu sebaik-baik umat kan orang Arab yang beriman. Kalimatnya nggak begitu sih. Tapi ada kalimat sebaik-baik kaum
kalau orang Arabnya beriman. Seburuk-buruk kaum orang Arab yang tidak beriman, itu fasad. Itu ada di Tirmizi, itu ada sejenis itu lafaznya. Ya barangkali ini zamannya. Dan di Sahih Bukhari, yang saya ingat di Sahih Bukhari, bahwa Nabi mengatakan nanti iman itu akan keluar dari Madinah. Ya riz gitu kalau nggak salah lafaznya, akan keluar dari Madinah seperti keluarnya ular dari sarangnya, keluar terbalik lagi. Yang balik itu yang bawa Al-Imam Al-Mahdi. Maka hadis Imam Al-Mahdi kita cek hadisnya mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan puluhan ulama setiap masa, ya, setiap masa. Jika demikian, coba lihat Nabi ngomong ini, al-iman yaman wal hikmah yamaniyah. Iman itu Yaman, tapi hikmah yamaniyah. Apa maksudnya hikmah yamaniyah? Orang yang punya nasab, pernah belajar kah, atau punya guru, punya sanad kepada Yaman, itu yamaniyah nisbat. Maka coba lihat sekarang, antum lihat Indonesia sekitar, Malaysia, Singapura, habaibnya keturunan Yaman bukan? Bib, antum keturunan Yaman bukan? Hadramaut kan? Tuh. Aneh mau tanya Bib, ini pertanyaan beneran. Jumlah habaib di kita Indonesia lebih banyak nggak dari Hadramaut? Yang kenceng Bib? Lebih banyak, karena pernah dibuka di National Geography, itu bahwa total keturunan Hawarim yang ada di Indonesia ini, Hawarim ya, bukan habaib, Hawarim itu hampir 10 juta. Oh, 10 juta? 10 juta. Habaibnya berapa persen? Habaibnya mungkin sekitar 20-30%. Waduh, banyak bener itu. Banyak itu. Ya, Nabi ngomong, ini anugerah buat kita, tapi juga menyeramkan. Apa kata Nabi? Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dariku, keturunanku, jalur Fatimah. Tuh, serem nggak tuh? Senangnya ya Al-Mahdinya dari Indonesia, siapa tahu. Amin. Amin. Senangnya, seremnya berarti kita lagi diuber-uber orang nih. Ya, ada yang nguber-nguber negeri ini pasti. Tenang ya. Mereka mau makar, Allah lebih kuat makarnya. Tenang aja Pak. Ya, Pak Randy ya. Kalau kawan kita nggak percaya, nggak apa-apa. Saudara kita, jangankan itu. Teman saya, ustazahnya nggak percaya. Padahal udah pandemi ya, masih nggak percaya. Apalagi teman antum, keluarga antum yang bukan ustaz. Ya. Alhamdulillah saya ngaji hadis 15 tahun. Itu saya nggak ngerti tentang eskatologi. Sampai pandemi Allah kasih. Jadi pandemi ini secara zahir betul bencana, tapi secara keruhanian itu bagi saya anugerah besar. Saya jadi melek, ya Allah. Jadi hadis-hadis tentang akhir zaman itu akhirnya bisa saya susun. Mulai dari muncul pertengahan, pasca, itu kemudian udah tersusun. Dulu saya nggak ngerti sama sekali. Bayangannya masih jauh, nganggapnya masih lama. Benerlah ada sebuah hadis itu kan bahwa ketika Dajjal muncul, Mahdi berperang. Itu manusia kayak mimpi di siang bolong, nggak nyadar dia. Masa sih? Pasti begitu. Jadi yang antum alami itu nubuat Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan disesali. Dan saya nggak sedih kok kalau ada orang mentertawakan kajian saya. Ya, itu kan innama ala rasulina al-balagh. Nabi aja tugasnya cuma menyampaikan, bukan memaksa orang menerima. Tugas kita hanya menyampaikan. Itu sebabnya menu kajian kita bukan hanya akhir zaman. Menu kajian kita ada beberapa. Ada hikam, ada akidah. Kalau bahasa akidah kan perang dulu. Nyerang-nyerang orang. Sebenarnya kita nggak nyerang. Jadi kemarin kita ketemu di Lampung mana kemarin? Ya, ada seorang ngomong gini. Antum suka nyerang Salafi ya? Enggak. Saya nggak suka nyerang Salafi. Saya diserang Salafi. Antum diserang nggak amalannya? Dulu kita yasinan, kunutan, tahlilan, nggak ada yang ganggu kan? Tiba-tiba mereka datang membid'ahkannya. Duluan siapa yang cari masalah?
Ahlus sunnah, syafi'iyah, asy'ariyah, sufiyah, atau salafi? Duluan mana yang cari masalah? Salafi yang cari masalah. Kita kan punya hak jawab, ya kita jawab lah. Ya, ntar jadi kencang kalau bahas-bahas ini. Hilang antukan itu. Ya, ntar darah mudanya bangkit lagi. Darah muda. Oke, lanjut. Pak, udah cukup.